Baik, sebelumnya pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang teknik konseling. Dalam teknik konseling itu ada 6 teknik konseling. Pertama, perilaku attending. Perilaku attending dapat dilakukan dengan menghampiri klien, kontak mata, bahasa badan, bahasa lisan. Suatu attending yang baik dapat meningkatkan harga diri klien, menciptakan suasana yang aman, dan mempermudah ekspresi perasaan klien dengan bebas. Yang kedua, empati. Empati adalah kemampuan konselor untuk merasakan apa yang dirasakan klien, merasa dan berpikir bersama klien, dan bukan untuk atau tentang klien. Pada prinsipnya, empati adalah merasakan apa yang sedang dirasakan klien, tetapi petugas kesehatan tidak larut dalam perasaan klien. Empati dilakukan bersamaan dengan attending. Tanpa perilaku attending tidak akan nada empati. 3. Refleksi. Refleksi adalah keterampilan konselor untuk memantulkan kembali kepada klien tentang perasaan, pikiran, dan pengalaman klien sebagai hasil pengamatan terhadap perilaku verbal ataupun nonverbal. 4. Eksplorasi. Eksplorasi adalah keterampilan konselor untuk menggali perasaan, pengalaman, dan pikiran klien. Hal ini penting karena klien seringnya menutup diri. 5. Menangkap pesan utama. Paraphrasing. Konselor harus dapat menangkap pesan utamanya dan menyatakan secara sederhana. Paraphrasing yang baik adalah menyatakan kembali pesan untuk klien secara saksama dengan kalimat yang mudah dan sederhana. 6. Bertanya untuk membuka percakapan. Open question. Kebanyakan konselor sulit untuk membuka percakapan dengan klien. Hal ini dikarenakan konselor merasa sulit menduga apa yang dipikirkan klien, sehingga sulit untuk mengajukan pertanyaan yang pas. Sebaiknya tidak menggunakan kata-kata mengapa dan apa sebabnya. Hal ini akan menyulitkan klien dikarenakan klien tidak tahu atau sengaja ditutupi. 7. Bertanya tertutup. Close question. Bentuk-bentuk pertanyaan tertutup baik diajukan ke klien agar tidak dapat menjawab dengan mudah, misalnya ya atau tidak. Baik, mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, silakan Pak. Ya. Sebelumnya dengan siapa ya Pak? Saya dengan Ardiansah, Pak. Oh, baik. Tinggal di mana? Kebetulan tinggal di Bogor, kota Bogor. Sebelumnya tahu tempat ini dari mana ya? Oh, ini dari sosial media, Pak, dari Instagram, kan lewat iklan tuh. Iya. Saya itu, Pak. Diarahkan ke sini. Iya. Baik. Sebelumnya Pak Ardiansyah tinggal di Kota Bogor, Kota Bogor. Kota Bogor. Baik. Sebelumnya Pak Ardiansyah sudah pernah ke konseling? Belum berapa, ini pertama kali ini. Oh, baik, pertama kali ya. Jadi saya akan menjelaskan di dalam konseling itu ada 2 akses. Yang pertama, konseling itu adanya keterbukaan ya. Adanya keterbukaan ketika Pak Ardiansyah cerita, maka ada yang namanya keterbukaan. Nah, yang kedua itu rahasia. Nah, yang rahasia, jadi apapun yang diceritakan Pak Ardiansyah, apapun permasalahan Pak Ardiansyah, nah saya wajib merahasiakan itu dari siapapun. Nah, jadi saya sebagai konselor dipercayai oleh Bapak Ardiansyah dan klien-klien saya yang sebelumnya. Baik, seperti itu. Jadi sebelumnya Bapak kesini membawa permasalahan apa? Sok, silahkan. Jadi permasalahan saya udah kena masalah keseringan main judi online ya, udah ketagihan, udah kecanduan. Saya bingung sama ini juga, mau berhenti tapi susah. Bawaannya pengen main terus. Nih kalau misalkan uang saya udah habis nih, saya mau gimana pun juga harus dapat tuh saldo tuh, entah mau minjem itu
mau pinjam online, mau pinjam ke teman, pinjam ke orang, segala cara saya gunain, saya laksanain tuh segala cara buat main judi online doang karena udah kecanduan tuh Pak. Nah makanya saya datang ke sini, saya udah bingung karena udah nggak bisa berhenti. Dari dalam diri saya juga udah bingung, saya mau main juga gak ada uangnya, pasti saya minjem. Jadi begitu terus Pak. Iya, saya mau minta solusi, makanya datang ke sini juga. Kira-kira apa nih solusi buat saya bisa berhenti main judi online? Apakah ada solusi lain? Saya benar-benar ngerasa susah ini main judi online terus ya Pak. Ya. Jadi saya jujur utang saya ini bisa kena 50 jutaan Pak. Iya, saya minjem ke beberapa aplikasi ya. Di satu aplikasinya tuh 3.500.000-an. Itu banyak tuh Pak. Saya udah bingung cara ngegantinya gimana. Sedangkan kerja saya gaji juga segitu. Jadi saya percuma nih gajian kerja, kepake ke main judi online lagi gitu Pak. Saya udah susah soalnya. Ada uang masih main judi saya. Nah, sebelumnya Pak Ardiansa kenapa bisa kecanduan seperti itu? Coba saya ingin tahu cerita dari awal, seperti awal mula Dea Ardiansa kena pergaulan seperti itu, maksudnya Dea Ardiansa kena lingkungan judi online tersebut. Ya karena kan sekarang emang sudah tidak aneh ya, ya sudah disebut sudah tidak aneh, ya aneh kan karena emang itu kemaksiatan. Nah jadi ceritanya begini Pak. Dulu sebenarnya saya belum pernah tuh yang namanya main judi online. Jadi saya kebawa dari teman saya, karena sekeliling saya main judi, terus saya ngelihat dia menang ya main judi, itu saya ketagihan. Dia main 50.000 bisa jadi besar. Saya nyoba-nyoba karena saya punya saldo tuh waktu itu 30.000. Saya naik, menang tuh awal-awal. Emang beberapa kali saya ngalamin namanya menang dari situ. Nah itu yang bikin saya ketagihan. Nah, itu juga yang bikin saya nggak bisa berhenti. Nah tapi akhirnya ini saya keseringan kalah main judi online. Jadi solusinya ya saya minjem ke sana sini. Saya pinjam online, di online tuh beberapa aplikasi, sampai sekarang numpuk tuh utang sama bunganya ya Pak. Saya bingung tuh cara membayarnya. Jadi awalnya bersih seperti itu Pak. Sebenarnya saya dulu nggak pernah main judi, yang namanya main judi online. Iya. Jadi ke bawah sama teman saya ketagihan, ya begitulah Pak. Jadi Pak Ardiansa datang ke sini, tempat ini tahu dari iklan, dan ketika itu Pak Ardiansa sedang mengalami kesulitan dikarenakan Pak Ardiansa memiliki masalah yang tadi sudah Pak Ardiansa jelaskan, yaitu terlilit hutang dikarenakan bermain judi online. Nah, jadi datangnya Pak Ardiansa kemari ingin meminta solusi, bukan seperti itu Pak Ardiansa? Iya betul Pak. Ya mungkin ada sedikit solusi atau saran dari saya mungkin, dan insya Allah kedepannya kita bisa lah Pak Ardiansa tahu caranya seperti apa untuk berhenti bermain judi online ya. Setidaknya bisa mengurangi Bapak Ardiansa untuk bermain judi online ya, supaya benar-benar berhenti di kemudian hari. Saran dari saya, Pak Ardiansa hilangi kegiatan negatif, yang dalam artian Pak Ardiansa ini berkumpul dengan teman-teman Pak Ardiansa yang lainnya. Terus hindari uang di saldo, dan kemudian hindari teman-teman yang tadi saya bilang. Yang pertama, hindari teman-teman, lingkungan dari teman-teman yang masih bermain judi online. Yang kedua, hindari Pak Ardiansa jangan menyimpan uang di dalam saldo. Sebaiknya Pak Ardiansa ketika gajian, meskipun gajiannya dalam bentuk saldo, Pak Ardiansa cairkan sebagai bentuk cash. Jangan Pak Ardiansa mengurung diri dalam kesendirian, karena dalam kesendirian itu
banyak godaan-godaan setan yang sehingga mengajak Pak Ardiansyah untuk tetap bermain judi online seperti itu. Apakah Pak Ardiansyah merasa puas cukup dengan jawaban saya? Iya, saya juga udah kemarin-kemarin udah mencoba tuh kayak Iya. saya udah sedikit-sedikit mengurangi yang main judi saya. Saya juga yang tadinya misalkan saya main judi online itu 100, sekarang udah turun tuh Pak 50, 20. Iya. Nah, tapi ketika saya dikasih menang lagi, saya kena kegodaan lagi Pak. Jadi susah saya sekarang. Dengan saya bingung, teman saya juga semuanya harapan judi semua Pak. Saya mau kemana larinya? Ke sini judi, ke sana judi. Baik, Pak Ardiansyah, apakah Pak Ardiansyah sudah lega dengan tadi curhat kepada saya? Ya mudah-mudahan alhamdulillah sih saya udah mulai ngerasa lega karena ada tempat yang bisa nerima saya buat cerita. Karena saya belum pernah cerita tentang ini ke siapa-siapa, ke keluarga saya juga saya belum. Nah ini makanya saya cari tempat buat cerita ini semua, buat ungkapin ini semua, dan sekarang cari solusi juga. Syukur-syukur sih saya dapat solusi juga gitu Pak. Iya. Baik, Pak Ardiansyah, yang tadi kan Pak Ardiansyah sudah cerita bagaimana dari awal Pak Ardiansyah terjerumus ke lubang kemaksiatan yang mempengaruhi kejiwaan, yang mempengaruhi segala harta Pak Ardiansyah sehingga kesedot semua habis oleh judi online. Jadi harapan kita, harapan saya, dan yang terlebih harapan Pak Ardiansyah datang kepada saya supaya mendapatkan solusi yang mudah-mudahan dengan tadi kita berbincang, dengan tadi kita berbincang mencari solusi dan arahan yang saya berikan kepada Pak Ardiansyah mudah-mudahan cukup. Mungkin segitu cukup ya. Apa Pak Ardiansyah masih ada yang ingin disampaikan? Mungkin buat saat ini cukup itu dulu ya Pak. Nanti kalau misalkan saya udah mau cerita lagi, nanti saya datang lagi ke sini Pak. Baik, mungkin pesan dari saya, hindari kesendirian karena kesendirian itu bisa datang atau munculnya kemaksiatan. Ya, hindari teman-teman Pak Ardiansyah yang masih bermain judi online. Ya, mungkin mudah-mudahan kita semua terjauhi dari yang namanya judi online. Ya, baik. Ya paling itu saja. Makasih banyak ini Pak ya. Iya. Saya bisa diterima di sini. Iya, baik. Bisa diterima cerita saya, bisa Iya. didengarkan. Ya, terima kasih banyak Pak. Iya, sama-sama Pak Ardiansyah. Sekarang Pak Ardiansyah pulang kemana? Saya pulang ke rumah Pak. Ya, baik. Ya, baik Pak. Mungkin sekian ya. Hati-hati ya.